warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Bunda harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Bunda Febri akan melanjutkan pembelajaran kita buku tematik 3G Perkembangan Teknologi, subtema 3 Perkembangan Teknologi Komunikasi, pembelajaran ke-1. Simak video pembelajaran Bunda ya. Berkomunikasi adalah berinteraksi dengan orang lain. Dahulu, komunikasi hanya dapat dilakukan dengan orang yang berdekatan. Kini, teknologi komunikasi semakin berkembang. Komunikasi dapat dilakukan tidak terbatas jarak dan waktu. Perhatikan gambar di bawah ini. Dahulu, komunikasi jarak jauh biasanya dilakukan melalui surat. Seiring berjalannya waktu, teknologi komunikasi mulai berkembang via suara, yaitu telepon rumah. Lalu, dengan adanya internet, teknologi komunikasi berkembang menggunakan email. Dengan adanya internet, teknologi komunikasi mulai berkembang sangat luas. Kita sekarang bisa berkomunikasi dengan jarak jauh melalui WhatsApp atau video call. Nah, sekarang, hayo siapa anak-anak Bunda yang masih komunikasi jarak jauhnya menggunakan surat? Pasti sekarang sudah banyak menggunakan WhatsApp ya, karena lebih cepat dan lebih mudah digunakan. Nenek Nina tinggal di desa. Nenek sering kali mengirim surat kepada Nina. Surat adalah salah satu cara untuk berkomunikasi secara tertulis. Sejak dahulu, surat menyurat mengalami perkembangan hingga sekarang. Yuk kita baca dulu teks perkembangan komunikasi tulisan pada buku halaman 65. Perkembangan komunikasi tulisan. Dahulu, manusia menggunakan berbagai jenis lembaran untuk menulis. Ada lembaran dari tanaman papirus, daun lontar, dan perkamen dari kulit hewan seperti kambing, domba, dan sapi. Di Indonesia, surat menyurat sudah dilakukan sejak zaman kerajaan. Pada zaman penjajahan, surat menyurat berkembang dengan didirikannya kantor pos pertama. Pada masa itu, pengiriman surat pos masih dilakukan dengan cara tradisional. Seiring dengan perkembangan alat transportasi, sistem pengiriman pos semakin berkembang. Ditambah dengan adanya perangko sebagai bukti pembayaran, saat itu juga mulai digunakan kantor pos. Kini, selain menggunakan kertas, surat juga dapat menggunakan media elektronik. Surat elektronik atau surel ditulis menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan internet. Pengirim dan penerima surat harus memiliki alamat surel atau email. Surel bisa langsung sampai penerima sesaat setelah dikirimkan. Komunikasi secara tertulis pun kini lebih mudah dilakukan. Nah, masih ingatkah kamu mengenai kalimat utama di dalam paragraf? Setelah mengetahui kalimat utama, kalian dapat mengetahui ide pokok atau gagasan utama dalam teks. Caranya, bacalah teks dengan cermat terlebih dahulu. Gagasan pokok adalah topik utama yang dibicarakan dalam teks. Nah, sekarang coba anak-anak tuliskan kalimat utama tersebut dalam tabel berikut dari setiap paragraf. Nah, kemarin kita sudah belajar menghitung keliling menggunakan persegi satuan. Sekarang kalian dapat menghitung keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun datar. Perhatikan gambar berikut. Oke, sebelum kita menghitung keliling bangun datar berikut, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak lihat gambar pada buku ya. Nah, kita tebalkan dahulu gambar bangun datar berikut. Ini kan ada garis putus-putus. Yang pertama kita tebalkan dahulu menggunakan penggaris ya. Oke.
Nah, jika sudah ditebalkan, kemarin kita sudah belajar menghitung keliling menggunakan persegi satuan. Sekarang kita menghitung keliling. Nah, keliling itu menghitung jumlah seluruh sisi, panjang jumlah seluruh sisi. Nah, kalau persegi panjang, Bunda pernah menjelaskan jika sebelah kanan ini sisinya panjangnya sama dengan sisi yang berhadapan. Jadi ukuran sisi 20 cm ini ukurannya panjangnya sama dengan sisi yang berhadapan. Jika yang di atas 15, maka sisi yang berhadapannya yang sama adalah di bawahnya. Oke, jadi dengan menghitung keliling tinggal kita menambahkan saja 4 sisi berikut. Jadi kalau di sini tadi 20, berarti di sini ada 20 cm. Jika di sini 15, yang berhadapan berarti di sini 15 cm. Oke, jadi kelilingnya berapa? Kita dari sini ya, 15 cm ditambah 20 cm ditambah 15 cm ditambah 20 cm. Oke, 15 tambah 20 berapa? 35 ditambah 15 sama dengan 50 ditambah lagi 20 sama dengan 70 cm. Jadi keliling persegi panjang berikut adalah 70 cm. Nah, itulah tadi pembelajaran ke-1. Untuk tugas anak-anak, kerjakan Ayo Berlatih halaman 68, nomor 1 dan nomor 2 ya. Bunda akhiri video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.